Di tempat ini kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa, apa yang ditabur hari ini bukan suatu kebetulan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang ditabur hari ini akan bertumbuh 10, 30 bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak yang sudah siap mendengarkan firman, katakan bersama saya, amin. Ya, terima kasih teman-teman aktivis yang sudah melayani dan juga WL legendaris kita, Pastor Amos. Saya ini baru sadar, ini pakai baju kotak-kotak kayak tahun 2019 yang lalu ya. Kayak mendukung satu pasangan. Ya Bapak Ibu, lagu yang tadi itu saya yang minta buat kepada teman-teman Praise and Worship. Saya sangat tersentuh dengan lagu itu ketika kata-kata bersamamu ya Tuhan. Karena selama ini saya selalu berpikir, oh kalau bersama Tuhan itu hidup lancar-lancar saja. Oh kalau kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita mengenal Yesus, kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ketika kita mulai berjalan bersama Tuhan, ternyata hidup tidak semudah apa yang pastor katakan di depan. Saya dulu sempat berpikir seperti itu. Bahkan saya sempat ngomong sama istri saya ketika ada orang kesaksian, ada pastor kesaksian. Oh saya ditolong Tuhan, saya diberkati kayak gini. Oh itu karena kamu sudah melayani, itu karena kamu seorang pendeta besar. Sedangkan kita kan bukan siapa-siapa. Tapi ternyata ketika semakin dalam belajar dengan firman Tuhan, kita akan melihat bahwa berjalan bersama Tuhan itu bukan dijanjikan jalan yang mulus. Tetapi berjalan bersama Tuhan, dia tetap tinggal apapun keadaan yang kita alami. Hari ini saya akan memberikan judul The Upside Journey atau perjalanan yang terbalik. Ini diambil dari cerita ketika Yesus sedang menuju kayu salib. Dan yang menarik adalah Alkitab kita ini tidak pernah ketinggalan zaman Bapak Ibu. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu semuanya menjadi gambaran apa yang terjadi di masa kini. Mungkin ada sebagian orang, apalagi kaum milenial, para ateis menganggap bahwa Alkitab ini sudah ketinggalan zaman. Ini bukan zamannya lagi, ini sudah nggak cocok. Alkitab ini sudah nggak cocok. Enggak Bapak Ibu, sampai hari ini bahkan ketika saya mencoba mensandingkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan, mereka itu berjalan beriringan. Kadang dengan kita menggunakan ilmu pengetahuan itu justru menjelaskan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Ada fakta menarik tentang Alkitab kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah Alkitab kita ini ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun. Kemudian yang kedua, Alkitab kita ditulis lebih dari 40 penulis. Yang ketiga, terdapat 66 kitab dan semuanya terhubung melalui satu benang merah. Kemudian yang terakhir, Alkitab kita ditulis di 3 benua berbeda yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Nah yang menarik adalah Alkitab ini ditulis 1500 tahun, sekitar 1500 tahun, ditulis oleh 40 orang berbeda, di 3 benua yang berbeda. Dan bayangkan, zaman dulu komunikasi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang gampang, orang tinggal pakai Zoom, pakai WhatsApp. Kalau misalnya Alkitab itu ditulis sekarang misalnya, maka ketika Yohanes mau nulis kitab Yohanes, dia kan WhatsApp dulu sama Paulus. Bro Paulus, aku mau nulis ini tentang Yesus. Jangan bro, ini foto yang benar tentang Yesus misalnya kayak gitu. Kalau kondisi zaman sekarang. Tetapi dulu nggak seperti itu. Mereka nggak bisa berkomunikasi. Tetapi 66 kitab yang ada itu semua berkesinambungan dan semua menjalin satu benang merah yaitu tentang karya keselamatan Kristus. Itulah hebatnya Alkitab, itulah yang membedakan Alkitab kita dari agama yang lain. Semua berkesinambungan dari mulai Kejadian sampai Wahyu, semua berkesinambungan dan tidak ada yang saling bertabrakan. Dan hari ini kita akan melihat tentang perjalanan Yesus di kayu salib. Sebelumnya ada satu ilustrasi yang menarik bisa ditampilkan. Nah ini Bapak Ibu. Kadang kita berpikir, ini dulu saya juga berpikir seperti itu. Percaya Tuhan ini sudah pasti hidupnya akan lancar-lancar saja. Diberkati, kesehatan yang baik, keluarga yang baik. Tapi pada kenyataannya kita masih bisa mengalami sakit, kita bisa masih mengalami pergumulan, kita bahkan di dalam gambar ini kita bisa lihat
bisa jatuh ke dalam lembah, mengalami karam kapal. Paulus saja yang menulis kita seperti 2/3 kitab Perjanjian Baru mengalami karam kapal. Simon Petrus yang akhirnya disalib terbalik. Kita kadang berpikir, oh ikut Tuhan itu enak-enak aja, ikut Tuhan itu pasti semua baik. Bapak Ibu, sebelumnya saya tidak menentang berkat, saya juga tidak menentang pertolongan Tuhan, saya juga tidak menentang mujizat. Saya percaya hal itu masih terjadi sampai hari ini. Tapi jangan jadikan itu semua sebagai pusat kehidupan kita. Banyak orang tuh berpikir seperti ini. Ketika percaya sama Tuhan, mereka bukan benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan, mereka ke gereja supaya karena mereka takut masuk neraka. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan supaya hidup mereka diberkati. Fokusnya adalah aku. Tetapi saya akan percaya kita yang hadir di sini, kita beribadah, kita percaya kepada Tuhan. Itu karena kita benar-benar menyadari bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat tentang perjalanan salib Yesus. Perjalanan salib Yesus ini dimulai dari hari Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Kalau di dalam kepercayaan kita yang lama, di dalam ajaran yang lama, mereka menyebutnya Minggu Palem, Rabu Abu, Kamis Suci, Jumat Agung, Sabtu Kelabu, dan Minggu Paskah. Tapi kita tidak memakai istilah itu lagi. Nah, di dalam perjalanan salib Yesus itu dimulai dari hari Minggu ketika Yesus disambut sebagai raja di Yerusalem. Kemudian hari Kamis Yesus ditangkap, kemudian hari Jumat Yesus disalib, dan Sabtu murid-murid Yesus sudah mulai tercerai-berai, dan yang terakhir Yesus bangkit. Kita akan melihat satu persatu. Kita mulai dari ketika Yesus disambut di dalam Yerusalem sebagai raja di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Jadi ceritanya Yesus hendak merayakan Paskah, kemudian dia pergi ke Yerusalem. Ketika masuk ke dalam Yerusalem, orang-orang di dalam Yerusalem berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ketika menemukan seekor keledai muda, Yesus menungganginya seperti yang telah tertulis, janganlah takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang menunggang seekor keledai muda. Yang menarik adalah Yesus datang menunggang seekor keledai muda. Bapak Ibu, kita tahu keledai itu bukan untuk orang, tapi untuk ngangkut barang. Bagaimana bisa seorang raja itu datang dengan menggunakan keledai? Seharusnya kalau kita lihat, seharusnya kalau saya pribadi, kalau seorang raja datang, itu minimal dia pakai kuda putih lah, kuda putih, kuda menang perlombaan. Atau kita kondisikan dengan zaman sekarang. Ketika ada presiden datang, nggak mungkin lah presiden itu pakai sepeda motor atau pakai becak misalnya seperti itu. Minimal kalau presiden datang itu pakai Alphard. Nah itu yang ada di dalam bayangan murid-muridnya. Mereka melihat ini aneh. Kok raja menggunakan keledai? Seharusnya kan raja pakai yang sesuatu yang mewah. Makanya di ayat 16 dikatakan semula para muridnya tidak memahami semua itu. Tetapi ketika Yesus dimuliakan, mereka kemudian teringat bahwa tentang dialah semua itu telah ditulis dan bahwa mereka telah melakukannya semua itu. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, slide selanjutnya. Ketika saat itu murid-murid Yesus menganggap, oh Yesus ini akan menjadi raja. Yesus ini akan menjadi pembebas. Yesus ini akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Mereka sudah berpikir ketika nanti Yesus jadi raja, minimal ke-12 murid ini jadi Perdana Menteri. Nah tahun depan kan kita juga akan memasuki pemilihan umum. Jadi orang-orang akan berpikir, orang-orang yang dekat dengan salah satu calon, mereka akan merasa, oh nanti ya kalau calonku jadi, aku pasti minimal jadi Menteri BUMN lah misalnya kayak gitu. Nah sama Bapak Ibu, ketika murid-murid saat itu merasa ketika nanti Yesus jadi raja, wah aku akan dapat jabatan, aku akan hidup enak. Fokusnya bukan tentang Yesus yang dimuliakan sebagai raja, tapi fokusnya adalah apa yang bisa dia dapat dari Yesus. Dan itu juga sama seperti kita. Ketika kita menyambut Yesus hidup sebagai raja di dalam kehidupan kita,
Fokusnya apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, atau agar kita hidup nyaman, atau agar kita diselamatkan dari kebinasaan. Ada satu quote yang menarik, dia mengatakan surga itu bukan dipenuhi orang-orang yang takut neraka, tetapi surga dipenuhi oleh orang-orang yang menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Saya pernah ketemu dengan orang yang bercerita seperti ini. Bro, aku nih percaya sama Yesus, aku sudah berdoa, aku sudah pelayanan, semuanya dari kecil sudah hidup sebagai orang Kristen. Itu kira-kira aku masuk surga apa enggak ya? Terus aku tanya sama dia, kamu ini percaya Yesus karena takut masuk neraka atau benar-benar percaya? Dia jadinya bingung. Jadi aku harus seperti apa? Ya kamu percaya Yesus apa adanya, percaya dia sebagai Tuhan itu sudah cukup. Bukan karena kamu takut untuk masuk neraka. Dan sama Bapak Ibu, ketika kita percaya Yesus, kita bukan mengejar berkatnya, kita bukan mengejar terbebas dari kebinasaan. Enggak, kita percaya Yesus titik. Bahkan ada satu quote dari satu pastor di Manado, dia mengatakan, kita ini percaya Yesus, bukan percaya Yesus bisa menyelamatkan kita. Jadi kita hanya cukup percaya Yesus titik. Mau selamat, mau enggak, mau diberkati, mau enggak, kita tetap percaya Yesus. Tetapi di dalam Yesus itu ada keselamatan, ada berkat, ada sukacita. Jadi jangan hanya mengejar apa yang bisa Yesus lakukan ke dalam kehidupan kita, tapi kita percaya Yesus seutuhnya. Nah, ketika mereka sudah menganggap Yesus itu sebagai raja, tapi pada kenyataannya hari Kamis Yesus ditangkap. Jadi bayangkan Bapak Ibu, setelah hari Minggu dielu-elukan sebagai raja, hari Kamisnya ditangkap. Di dalam Yohanes 18 ayat 5, Yohanes mengatakan, mereka menjawab kepadanya, Yesus orang Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Dan Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri bersama mereka. Lalu pada saat dia berkata kepada mereka, akulah dia, mereka undur ke belakang dan rebah ke tanah. Jadi ketika sudah dielulukan, kemudian Yesus hari Kamisnya malah ditangkap. Saya coba membayangkan Bapak Ibu, para murid ini yakin Yesus sebagai raja dan mereka sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Orang buta melihat, orang mati bangkit, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, bisa menenangkan badai. Saya jadi berpikir ketika mau ditangkap, mereka pasti akan membayangkan, oh pasti Yesus akan melawan. Ini kan dia kan raja, dia kan calon raja, dia kan calon terkuat untuk mengalahkan penjajahan Romawi. Pasti dia akan melawan. Kita akan melihat nih bagaimana Yesus berperang. Kenapa? Karena di ayat 6 dikatakan, mereka undur ke belakang dan rebah ke tanah. Murid-murid itu melihat bahwa tentara itu terpental. Dan mereka sudah membayangkan, oh ini pasti perang. Makanya si Simon Petrus berani di ayat 10 dia mengatakan, lalu Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya dan menebas hingga putus telinga kanan seorang imam besar. Nama hamba itu adalah Malkus. Jadi dalam bayangan Simon, dia cabut pedangnya dan dia akan berperang. Tapi justru yang Yesus lakukan, sarungkanlah pedangmu, bukankah aku harus meminum cawan yang telah diberikan Bapa kepadaku. Jadi ketika Simon sudah mau berperang, Yesus malah nyuruh stop. Aku harus meminum cawan itu. Nah, murid-murid berpikir kita akan berperang, kita akan menang. Tapi yang Yesus lakukan, enggak. Tapi malah Yesus ditangkap. Kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, itu justru tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau seandainya waktu itu Tuhan Yesus melawan, Tuhan Yesus itu berperang, maka karya salib tidak ada. Maka keselamatan tidak akan sampai kepada kita. Maka kita tidak akan merasakan keselamatan di dalam anugerah Tuhan. Simon hanya melihat apa yang terjadi saat itu. Nah, sama Bapak Ibu, kita hanya melihat apa yang ada di depan kita. Ketika mungkin ada masalah datang, ada pergumulan datang, kita melihat, oh kenapa ya Tuhan gak tolong? Kenapa ya Tuhan
seolah-olah tidak berbuat apa-apa, tidak menolong hidupku. Aku sudah percaya Tuhan lama, aku sudah pelayanan, sudah melakukan segalanya. Tapi kenapa masalah ini terus datang? Hari demi hari masalah satu belum selesai, datang lagi masalah berikutnya. Masalah yang A belum selesai, datang terus silih berganti. Bahkan kita sudah berusaha berdoa, sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata tidak ada jawaban. Dan itu pun sudah terjadi 2000 tahun yang lalu kepada para murid-murid Yesus. Nanti kita akan lihat di akhir bagaimana kabar baiknya. Dan tidak cukup sampai di situ, ketika Yesus ditangkap di Yohanes 19 ayat 30, segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Jadi sudah ditangkap, bahkan Yesus mati. Saya yakin perasaan murid-murid saat itu pasti penuh dengan ketakutan dan dia kecewa. Oh, kok bisa ya orang yang melakukan berbagai macam mujizat akhirnya mati di kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Yang sudah selesai adalah ada satu cerita menarik. Jadi di dalam salib Yesus mengatakan sudah selesai itu adalah tuntutan hukum Taurat itu sudah selesai di kayu salib. Karya keselamatan itu sudah selesai di kayu salib dan sekarang kita hidup di dalam zaman anugerah. Kemudian ada juga yang pernah tanya sama saya kayak gini. Yesus itu kan Tuhan, kenapa dia bisa mati di kayu salib? Jawabannya ada di ayat ini Bapak Ibu. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Yesus itu mati karena dia yang ingin mati. Karena dia yang menyerahkan rohnya. Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan juga manusia seutuhnya. Yesus itu pada dasarnya nggak bisa mati. Tetapi karena dia Tuhan, dia bisa menyerahkan rohnya. Jadi jangan bingung nanti kalau ada orang bertanya seperti itu Bapak Ibu. Kasih ayat ini. Yesus itu nggak mati, tapi dia menyerahkan rohnya karena dia punya segala kuasa. Nah sekarang kita balik ke dalam gambaran murid-murid Yesus saat itu. Jadi ketika Yesus mati, murid-murid merasa ketakutan dan kecewa. Mereka merasa, oh jagoanku kalah. Orang yang ku damba-dambakan kalah. Orang yang aku lihat hebat akhirnya mati. Bayangkan Bapak Ibu. Murid-murid ini sudah bersama Yesus 3,5 tahun. Mereka sudah melihat berbagai macam mujizat. Tapi ternyata ketika mereka melihat mujizat tidak membuat mereka percaya. Ketika mereka melihat mujizat itu tidak membuat iman mereka semakin kuat. Dan ini yang banyak terjadi saat ini, kebalikannya. Justru orang-orang yang berada di zaman anugerah ini, mereka merasa ketika melihat mujizat maka imannya dibangkitkan. Ketika mereka melihat sesuatu yang luar biasa, mereka merasa, oh inilah saatnya aku percaya. Mulai kebalik, makanya ketika ada banyak orang-orang yang bisa melakukan mujizat, orang-orang yang bisa melakukan kesembuhan, melakukan bisa melihat masa depan, pasti banyak dikerumunin orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang berusaha untuk mencari tanda. Padahal mujizat itu hanya sekedar tanda. Contoh misalnya kita mau pergi ke Palangkaraya, biasanya kan di atas tuh ada tulisannya Palangkaraya 180 km. Atau mungkin ketika mau masuk kota Palangkaraya kita akan melihat satu gerbang kota Palangkaraya. Nah pertanyaannya adalah ketika kita sampai ke tanda itu, apakah kita benar-benar sampai ke dalam kota Palangkaraya? Enggak. Jadi dari dalam gerbang kita harus mesti jalan lagi ke depannya. Nah itulah mujizat. Ketika kita melihat mujizat, ketika kita melihat tanda-tanda heran, justru seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan itu memang benar-benar hidup. Dan itu kadang juga terjadi sama kita Bapak Ibu. Kita merasa kecewa sama Tuhan. Kok aku ini enggak ditolong-tolong ya? Kok aku ini sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan semuanya, tapi kenapa enggak ada perubahan ya? Justru malah seolah-olah Tuhan Yesus itu mati. Saya juga sempat bertanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan itu hidup, kenapa kok dulu mama saya enggak disembuhkan?
Kalau memang Tuhan itu hidup, kenapa kondisi saya jadi seperti ini? Saya sempat bertanya-tanya seperti itu. Dan ternyata apa yang kita pertanyakan itu juga terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus saat itu. Nah, yang menarik adalah rancangan kita itu mencari keuntungan diri sendiri, tetapi rancangan Tuhan itu untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Kita kadang berpikir, Tuhan kalau masalahku A, solusinya harusnya si A. Tuhan kalau masalahku B, solusinya seharusnya kayak gini dong. Kadang kita berusaha berpikir untuk mengatur Tuhan. Oh Tuhan seharusnya seperti ini, oh Tuhan seharusnya seperti ini. Ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kadang kita merasa kecewa. Kadang kita merasa, oh Tuhan ini gak benar. Kadang kita bertanya, oh imanku ini sebenarnya benar apa enggak sih? Bahkan mulai kita mempertanyakan lagi, Tuhan itu ada apa enggak sih? Ada banyak orang-orang yang akhir-akhir ini merasa bahwa Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu cuma sekedar mitos, Tuhan itu cuma hanya sekedar cerita yang ada di dalam buku saja. Karena mereka merasa hidupnya lancar-lancar aja, mereka merasa ada Tuhan atau enggak ada Tuhan, tetap enggak ada pertolongan. Ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, tidak ada kesembuhan. Akhirnya mereka memutuskan, ya sudahlah, tidak percaya Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid di hari Sabtunya, Bapak Ibu. Ketika mereka melihat Yesus mati dan bahkan Yesus dikubur, ini masa yang terberat yang dialami para murid-muridnya. Jadi ketika Yesus mati, besoknya mereka hari Sabtu, itu merupakan hari yang terberat bagi mereka. Karena mereka melihat sudah nggak ada harapan lagi. Yesus yang mereka banggakan, Yesus yang mereka lihat melakukan berbagai macam mujizat, itu akhirnya mati dan juga dikuburkan. Banyak dari mereka yang akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Mereka sudah terjerai-berai entah kemana, bahkan juga ada yang kembali ke dalam kehidupan yang lama. Berapa banyak juga mungkin di antara kita atau kita dulunya berpikir bahwa ketika doa kita belum dijawab, ketika pergumulan kita nggak selesai-selesai, akhirnya kita mengatakan pergi meninggalkan Yesus. Nggak usah ke gereja-gerejaan lagi, nggak usah berdoa, nggak usah baca firman, nggak usah lakukan yang berbau-bau rohani. Akhirnya hidupnya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan kembali ke dalam kehidupan yang lama. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua berada di dalam fase itu, berarti teman-teman sedang sama seperti murid-murid Yesus ketika di hari Sabtu. Mereka kecewa, mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak menyadari bahwa besoknya ada hal yang jauh lebih besar, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya di kebangkitan. Di dalam Yohanes 20 ayat 19, menjelang senja pada hari pertama minggu itu, ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena takut terhadap orang-orang Yahudi, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Jadi setelah mereka ketakutan di hari Sabtu, dan itu ketakutannya pun masih berlanjut di hari Minggunya, mereka berkumpul di suatu tempat, itu bukan untuk beribadah. Mereka berkumpul bukan untuk menanti-nantikan Tuhan. Enggak Bapak Ibu, mereka berkumpul karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Jadi bayangkan sudah melihat mujizat, sudah tahu, sudah mendengar firman, bahwa yang dibuatan para nabi bahwa Yesus harus mati, harus dikorbankan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ketika hal buruk terjadi, mereka ketakutan. Dan mereka mengunci diri. Tapi yang Yesus lakukan adalah Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Mungkin saat ini kita juga dalam kondisi seperti itu. Kita dalam kondisi ketakutan, kita dalam kondisi terjepit. Ada Yesus yang datang bagi kita dan berkata, "Shalom bagimu." Padahal kita sudah tahu bahwa Yesus pasti menolong kita. Kita sudah mendengar banyak kesaksian yang mengatakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu pasti menyembuhkan.
Tetapi ketika ada kesulitan datang, seolah-olah firman yang kita dengar selama ini itu lupa semuanya. Dan itu pun saya mengalami Bapak Ibu. Saya juga mengalami, bukan berfirman, maksudnya saya menyampaikan firman, Tuhan beserta kita, Tuhan Immanuel, jangan takut. Tapi ketika bulan lalu saya mengalami operasi, justru saya orang yang paling ketakutan. Sampai istri saya ngomong, wih berarti kamu ini nyampaikan firman itu gak masuk ke hati. Wah memang istri itu kritikus nomor 1 Bapak Ibu. Bukan, maksudnya dia seorang pengingat, dia seorang penolong. Nah karena dia menolong saya mengingatkan kembali, saya merasa oh iya benar. Dan akhirnya sebelum masuk ruang operasi saya dengar lagu yang tadi. Yang bersamamu ya Tuhan, dan itu saya ulang terus menerus. Dan akhirnya iman saya dibangkitkan dan saya bisa ada di tempat ini. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kenapa kita perlu beribadah, kenapa kita perlu mendengar firman, kenapa kita perlu saat teduh? Ya supaya itu. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ada pergumulan datang, kita sudah punya senjatanya. Oh aku ingat yang firman yang dulu disampaikan, oh Tuhan besertaku. Oh aku ingat kalau dulu aku sakit Tuhan pasti menyembuhkan. Oh kalau dulu aku ditolong Tuhan, pasti hari ini aku juga ditolong Tuhan. Dan Yesus ada satu pribadi yang berkata kepada kita, Shalom bagimu. Shalom dalam arti kata Israel itu sebenarnya tidak hanya berisi damai sejahtera. Tetapi Shalom itu artinya utuh, wholeness. Kalau dalam bahasa Inggrisnya wholeness. Semua ada di dalam kata Shalom. Tidak hanya sampai di kata damai sejahtera, tapi ada kelimpahan, ada berkat. Kata Shalom itu merupakan kata yang sangat kaya, dan ketika kita memberikan kata Shalom kepada sesama kita, itu tidak hanya sekedar memberikan damai sejahtera, tetapi kita sedang memberikan berkat yang besar kepada saudara-saudara kita. Dan itulah yang kita pakai sampai sekarang. Nah kemudian setelah berkata demikian, dia menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Dan ketika para murid melihat itu Tuhan, mereka bersuka cita. Dan pasal 20 ditutup dengan kata-kata seperti ini di dalam ayat 29. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Bapak Ibu, para murid Yesus, ke-12 murid Yesus itu sudah bersama-sama Yesus 3,5 tahun. Mereka sudah melihat berbagai macam mujizat. Tetapi ketika perjalanan Yesus merupakan perjalanan yang terbalik menurut mereka. Perjalanan Yesus itu berakhir di kayu salib. Mereka kecewa, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka akhirnya pergi jauh dan mereka tidak lagi percaya kepada Yesus. Tetapi saat ini kita tidak pernah melihat Yesus, kita tidak pernah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, kita tidak pernah melihat Yesus membangkitkan orang mati, kita tidak pernah melihat Yesus mencelikkan orang buta, tetapi kita percaya. Jadi ketika kita percaya Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat, kita disebut berbahagia. Bapak Ibu, kalau tadi kita melihat perjalanan yang begitu menyedihkan dan akhirnya ditutup oleh happy ending. Kenapa kita nggak langsung fast forward ke depan? Kita langsung melihat bahwa ada kebangkitan Kristus. Ada satu hal yang membedakan kita dengan para murid. Inilah kabar baiknya. Kita hidup di dalam zaman anugerah di mana kuasa kebangkitan itu sudah terjadi. Kita tidak lagi melihat kita tidak berada di dalam duka cita karena Yesus disalib. Kita tidak lagi di dalam kesedihan bahwa Yesus meninggalkan kita. Enggak, kita berada di dalam anugerah, yaitu kebangkitan itu sudah terjadi. Dan shalom itu sudah ada di dalam diri kita. Inilah kabar baiknya. Kalau misalnya nanti suatu saat kita mengalami hal buruk, mungkin kita mengalami yang kejadian di hari Kamis, kejadian di hari Sabtu. Percayalah Bapak Ibu, di dalam Kristus itu selalu ada kebangkitan.
di dalam Kristus itu pasti akan ada kebangkitan dan ada damai sejahtera. Dan ini ayat terakhir. Inilah yang membedakan kita dari murid ke-12 murid Yesus. Karena itulah kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Jadi kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Ini yang perlu kita ingatkan setiap hari. Ingatlah bahwa Kristus telah bangkit dan kita pun berada di sana. Yang menarik adalah ketika di kayu salib itu terjadi pertukaran, kalau bahasa Inggrisnya divine exchange, pertukaran yang luar biasa. Kita yang seharusnya mati karena dosa, kita yang seharusnya dikutuk, kita yang seharusnya dibinasakan, itu digantikan oleh Yesus. Sehingga kita bisa dibangkitkan bersama Dia. Dan yang ayat 5 mengatakan, sebab jika kita telah menjadi serupa dengan kematiannya, demikian pula kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Kalau mungkin saat ini kita mengalami kematian dalam tanda kutip, mungkin kita merasa iman kita mati, kita berada di dalam pergumulan, kita berada di dalam lembah kekelaman. Percayalah Bapak Ibu dan teman-teman semua, percayalah bahwa kita sudah dibangkitkan. Kalau misalnya kita nonton pertandingan, misalnya kalau misalnya di kemarin ada World Cup 2022, kalau saya pribadi saya lebih suka nonton siaran ulang. Kenapa? Karena saya sudah tahu siapa yang menang. Jadi sudah lihat gol-golnya, sudah tahu oh si ini menang, si itu menang. Saya nggak suka nonton pertandingan langsung Bapak Ibu. Kenapa? Karena deg-degan nanti akhirnya, ini gimana ya nanti siapa yang menang kayak gini. Nah sama seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, anggaplah kita ini sedang nonton siaran ulang. Kita ini sedang nonton siaran ulang saat ini. Kalau misalnya kondisi kita lagi buruk, lagi susah, kita ini sedang nonton siaran ulang. Kenapa? Karena kita tahu endingnya adalah kemenangan untuk kita, ada kebangkitan bagi kita. Kalau yang suka nonton film Korea, kalau yang 16 seri, kalau film Korea itu kan biasanya kan ada yang 12, ada yang 16 seri. Nah kalau yang biasanya 16 seri itu mulai terjadi konflik itu di seri 8, 9, 10 sampai 12. Nah anggaplah sekarang kehidupan kita ini lagi ada di seri 9, 10, 11 sampai 12-nya. Di tengah berdarah-darahnya. Tetapi percayalah kabar baiknya nanti di seri 16, nanti ketika kita sudah melewati itu semua, kita pasti berkemenangan. Itulah kabar baik yang bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan hari ini. Percayalah Bapak Ibu, kondisi kita yang kita hadapi ini hanya sementara. Pergumulan kita itu hanya sementara, bahkan berkat kita pun mungkin itu pun hanya sementara. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini itu tidak ada yang bersifat kekal. Jadi jangan menaruh harapan pada apa yang terlihat, tetapi taruhlah pengharapan di dalam Kristus. Saya undang pemain musik worship leader. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu yang tadi. Kalau saya pribadi sangat terberkati Bapak Ibu dengan lagu yang tadi. Di setiap musim hidup kita, di setiap keadaan kita bisa melaluinya bersama Tuhan. Kita nyanyikan dengan iman, dengan sungguh-sungguh bahwa kita bisa berjalan bersama Tuhan. Melewati
bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. amin amin. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Benar Tuhan, bersamamu kami pasti menang. Bersamamu ada kuasa kebangkitan di dalam hidup kami. Mungkin hari ini kami sedang melihat kondisi kematian dalam kehidupan kami, kondisi lembah kekelaman, tetapi satu hal Tuhan, kami percaya kami pasti dibangkitkan. Kami pasti mendapatkan kemuliaan besar yang sudah Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, setiap kami yang hadir dalam lemah tubuh atau mungkin dalam pergumulan berat, kami ucapkan berkat dari tempat ini. Shalom bagimu, damai sejahtera turun atas dirimu. Dan kami percaya Bapak, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi pokok doa kami, Engkau pasti mendengar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.